Oke, selamat sore Om Kirdi. Eh, Om Sore. Om Kirdi, izin Om menanggapi video tangisan Ibu Nani ketika membahas soal Pak Presiden ya. Dia sedih karena Pak Prabowo dikhianati oleh Pak Dadan. Mungkin menganalisa ekspresinya itu seperti apa sih Om secara keseluruhan Om? Apa ada konsistensi dari verbal sama ekspresinya seperti apa Om? Videonya kan sebenarnya panjang tuh ya. Kalau kita lihat video secara panjangnya, ada beberapa inkonsistensi sebetulnya antara tarikan garis samping ini nih, apa namanya, alis ke bawah dengan bagian bibir. Karena dalam beberapa kondisi, bagian bibirnya itu nggak selalu tertarik ke arah bawah, tapi kemudian membentuk garis atau bahkan senyuman ke arah atas. Terus ketika dia menyatakan bahwa dia merasa sangat sedih, ada beberapa namanya face to gesture, hand to face gesture gitu, misalnya dia garuk-garuk gini kayak gitu, itu yang menandakan bahwa ada yang namanya inkongruensi atau ketidakselarasan antara apa yang dia rasain dengan apa yang sebetulnya sedang terjadi saat itu. Um, Ditambah dengan verbal, apalagi pas poin ketika dia bilang bahwa Pak Prabowo tidak berniat menang di 2029, misalnya seperti itu, gitu ya. Um, Ya, niat tidak niat itu kan kemudian hasilnya ini pribadi ya, dari dalam diri pribadi ya. Kita tahu bahwa Mbak Nani itu adalah loyalis garis keras dari Pak Prabowo. Jadi buat saya statement yang dia sampaikan dengan gestur yang dia tampilkan, buat saya eh, tidak banyak yang cukup selaras dalam artian dia menampilkan sebuah teatrikal yang luar biasa buat saya untuk meyakinkan publik. Apakah kemudian nantinya akan terbukti apa enggak itu masalah nanti. Tetapi saat ini sepertinya Mbak Nani ini menggunakan salah satu tadi pendekatan teatrikal untuk membuat orang jadi banyak yang kita tahu banyak orang Indonesia gampang terenyuh, gampang tersentuh gitu sehingga mampu memberikan dukungan pada Mbak Nani maupun Pak Prabowo. Nah, kalau memberikan dukungan pada Mbak Nani dan Pak Prabowo, kalau ditarik trennya ditarik terus, ya ujung-ujung kan sebenarnya tahun 2029. Gitu. Apakah itu salah? Jawabannya enggak. Yang salah kalau amanah rakyat tidak dijalankan dengan benar, uang rakyat tidak di-spend atau apa namanya digunakan dengan tepat. Itu. Tapi ketika Bu Nani mengatakan bahwa Pak Presiden ini ingin membuat anak-anak Indonesia tidak lapar dan sambil nangis ya tentunya ya, dia agak agak menundukkan kepalanya, itu mungkin bacanya seperti apa sih Om? Gini loh, kalau kalau kita bicara lapar ya, saya nggak bicara gizi ya, saya nggak bicara gizi, saya bicara lapar. Kita perlu data. Nah, sekarang apakah ada anak Indonesia yang kelaparan? Ada. Saya akui ada. Tetapi kita perlu pakai sebuah data yang sifatnya lebih besar. Data dunia menunjukkan bahwa jumlah jumlah bahan pangan saat ini di dunia ya, di dunia ya. Bahan pangan di dunia saat ini itu jauh melebihi jumlah manusia yang harus makan. Istilahnya gitu. Dan kalau kita cari di Google misalnya, itu ada. Saya juga sudah bisa nunjukin datanya nanti. Nah, mungkin ada kesempatan lainnya. Tetapi jumlah penduduk dunia sama jumlah pangan yang ada itu melebihi jauh pangan yang saat ini. Artinya apa? Kalau ada yang masih kelaparan itu masalah distribusi. Nah, artinya apa? Tinggal distribusinya aja dibenerin. Kalau dunia. Nah, di Indonesia, apakah ada orang-orang Indonesia masih kelaparan? Ada, ya. Tapi tadi sama, tinggal distribusinya. Apakah bisa kemudian swadaya swasembada pangan Indonesia? Bisa, ya. Tetapi karena kita sudah mengalami kesalahan, katakanlah eh, policy dari sebelum-sebelumnya kita impor dan sebagainya daripada menaikkan dari dalam sendiri, itu yang berakibat fatal pada kita saat ini. Negara besar dengan sumber daya yang luar biasa dan penduduk yang banyak, ada yang tanda petik kelaparan, mungkin bukan kelaparan, tapi nggak makan dengan gizi yang tepat. Nah, kalau target dari MBG yang disebutkan oleh Mbak Nani adalah target dari Pak Prabowo adalah supaya anak-anak ini nggak kelaparan,
sebetulnya itu bagus sekali, luar biasa. Tetapi Mbak Nani satu hal untuk kan secara detail bahwa sebetulnya sebaran kelaparan itu kan di seluruh Indonesia nggak merata. Kenapa kemudian dihajar rata seluruh Indonesia, sementara nggak daerah-daerah yang prioritas itu duluan, gitu loh, yang distribusi makanannya nggak merata tadi duluan. Nah, itu kan nggak disebut sama Bu Nani dalam dramanya tadi, dalam teatrikalnya tadi. Jadi buat saya nggak fair, nggak memberikan sebuah kata-kata basisnya data, tapi menggunakan drama dan emosi. Kita tahu lah di Indonesia kalau orang sudah beremosi gitu ya, eh, menampilkan teatrikal air mata segala macam, akan ada orang Indonesia yang terenyuh, akan ada orang Indonesia yang tersentuh tanpa melihat, tanpa mencari tahu dan tanpa mau membaca data, informasi, pendukung di baliknya. Itu yang saya katakan harus hati-hati. Terlepas atau apakah benar apa tidak ya nanti BGN di bawahnya Bu Nani, kita belum tahu. Secara general, tangisan itu fungsinya tangisan di depan kamera itu apa sih Om ya secara general ya? Apakah untuk selain memantik empati dari masyarakat, apakah untuk memantik empati dari yang berkaitan, yang ditangisi gitu? Kan yang ditangisi kan ada kalau di dalam konteks ini kan adalah Presiden Prabowo, Pak Prabowo. Apa ada dugaan ke arah sana untuk memantik empati dari Presiden Prabowo? Menurut saya kita nggak usah menduga-duga sesuatu yang sudah pasti. Jadi kalau kita bicara, apakah orang menangis di depan kamera, apalagi seorang ibu-ibu, profilnya ya, seorang ibu-ibu, em, kemudian cerita tentang seseorang, betapa orang itu baik, gitu. Pertanyaannya, apakah cerita ini berbasiskan sebuah data real, kan gitu. Baik itu kualitatif sekali, baik itu opinion based, opini buat saya baik belum tentu buat orang lain baik kan gitu. Nah, perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Nani itu basisnya sekali lagi kualitatif sekali. Oh, dia baik, dia hanya ingin, dia tidak ingin 2009, dia itu kualitatif semuanya. Kalau kita bicara tentang teknik dan ilmu investigasi, kalau seseorang ingin menutup sebuah informasi, saya melakukan katakanlah kejahatan, saya ingin menutupi dari investigator atau penyidik, maka saya akan cerita berbagai macam hal yang basisnya opini karena nggak bisa dibuktikan. Sementara kalau basisnya data, misalnya Mbak Nani bilang Pak Prabowo itu melihat bahwa di daerah A, B, C, D, contohnya di daerah A, di daerah sebuah pulau di Indonesia, bukan sebut pulaunya, itu tingkat gizinya dan stuntingnya itu sekian persen misalnya. Itu yang lebih diharapkan menurut saya dari kepala BGN, punya pemahaman luas, punya ketajaman dalam hal mencari data. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena backgroundnya Mbak Nani itu wartawan loh, jangan salah. Dia pernah running sebuah kantor, katakanlah media The Politics, dan disitulah pertama kali kenal dengan Pak Prabowo kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau kita bicara tentang itu, background wartawan itu nggak main-main. Artinya kemampuan investigasinya Mbak Nani harusnya dalam. Kenapa tidak itu yang ditampilkan? Kenapa justru air mata? Kalau kalau gini, netizen bisa jawab itulah kira-kira. Nggak harus saya yang jawab. Ya, Lalu padahal Mbak Nani sebagai kepala BPN nggak pakai data gitu. Ya, nggak usah pakai tangisan, eh, tapi pakai tangisan. Ya, makanya saya secara lugas berani bilang bahwa ini aksi teatrikalnya patut dikasih tepuk tangan. hmm. Lalu tadi kan beberapa kali Om sebutkan inkonsisten ya Om ya. Apakah artinya tangisan tersebut em, tidak natural dibuat-buat atau tidak tulus seperti itu Om dalam kata lain? Um, jadi gini, apakah apakah terjadi inkonsisten itu artinya bahwa tangisannya tidak tulus? Bisa jadi tangisannya tulus, tapi bukan buat hal yang sedang dia bicarakan. Jadi maksudnya nangis, nangis ya nangis, nangis sedih gitu ya, nangis sedih bahwa kok bisa-bisanya program bagus seperti ini kemudian jadi tidak sampai ke tangan yang tepat, misalnya ya. Tetapi kemudian apa yang disampaikan ke dia bukan penyebab awal dari tangisan ini, tetapi malah kemudian dipakai buat contoh gitu ya, menggerakkan opini publik terhadap apa namanya
citranya Pak Prabowo, misalnya. Kenapa? Ketika menjelaskan tersebut, ada beberapa gerakan yang buat saya ketika nangis, terus nunduk, terus garuk-garuk kepala, dan itu terjadi beberapa kali. Nah, penanda-penanda ini munculnya sekali lagi tidak cuma sekali sayangnya. Kalau cuma sekali saya akan ini deh, saya nggak bisa berani bilang. Tapi ini muncul beberapa kali. Itu yang membuat kemudian bisa apa ya, dianalisa lah bahwa apa yang dia sampaikan tadi itu inkonsisten. Nangisnya bisa jadi benar, tapi alasan dia menangis belum tentu apa yang disampaikan lewat mulutnya. Kira-kira kayak gitu. Om Jadi terakhir. saya sedih nih kan nggak sampai, oh kok dikorup ya gitu, harga motor misalnya ya, harga mobil yang dibeli dari India gitu misalnya harusnya harusnya X, ini X tambah Y gitu misalnya. Kok tega ya dikorup ini, padahal ini buat uangnya buat anak-anak kelaparan. Terus kemudian dibelokin nih bahwa padahal Pak Prabowo itu tidak pernah loh pingin 2029 dia pingin cuma anak-anak itu nggak kelaparan. Ini kan dua hal yang berbeda gitu maksud saya. Oke, terakhir Om, pertanyaan dari saya, mungkin keberhasilan dari teatrikal yang ditampilkan oleh Bu Nani ini seberapa nilainya Om? Untuk tangisan teatrikalnya buat saya itu 9, bagus Wow, sekali, keren, keren, keren. Tetapi untuk apakah gini, kita bagi orang Indonesia ya, yang dua hal, dua bagian netizen ini kita bagi dua. Satu netizen yang oh aja, gitu ya, nggak mau mikir, nggak mau capek, yang malas gitu, capek, cuman oh oke 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 dia nangis, oh kasihan, gitu. Ada yang kritis, apa penyebab dia nangis sementara sebetulnya data yang harus sampaikan begini. Sementara kan masih ada ini gitu. Nah, saya bagi netizen yang seperti itu. Nah, buat netizen yang katakanlah tadi ya terima-terima aja semua data dari media bisa ditelan aja, ya juga 9 lah buat mereka gitu. Tetapi buat yang sisi netizen yang mikir, yang benar-benar kritis, nyari data dulu, bagaimana Mbak Nani dulu sama Ratna Sarumpait pernah berdrama bareng gitu misalnya kalau masih ingat 2019 gitu ya. Ya, buat yang ini dramanya mungkin sama-sama dikasih 9, tapi apakah kepercayaannya sih mungkin 4 nilainya atau 3 gitu misalnya. Jadi kan ya kita harus hargain lah ya. Kan acting itu kan tetap bentuk karya yang harus dihargai. Jadi buat saya karyanya saya hargai, nilainya 9. Apakah benar menunjukkan kebenaran kata-katanya? Saya akan bilang 4 atau 5, 3, 4, 5 lah.